Salam God Lovers. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini. Puji nama Tuhan, muliakan namanya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kita akan mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dia menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau baca Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Judul dari renungan firman Tuhan pagi ini, siapa menabur pasti menuai. Arti menabur menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah menghamburkan, menyebarkan. Jadi menabur dalam hal ini adalah menyebarkan benih yang ada pada kita. Tuhan tidak meminta kita menabur bukan dari benih yang tidak kita punya, bukan dari benih yang tidak kita miliki, tapi dari benih yang ada pada kita. Dari mana? Dari benih yang ada pada kita. Saat ini kita mau belajar tentang prinsip-prinsip menabur dan menuai. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ya, sesuai dengan ayat
1 tadi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan atau mengalami penawanan selama 70 tahun di Babel, Yeremia 29 ayat 10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kata ini sejajar dengan menyembuhkan, mengasihani, atau membawa pulang. Itu terjadi bagaikan mimpi. Tuhan memakai Raja Koresi untuk mengizinkan Israel pulang ke tanah perjanjian atau pulang ke tanah Kanaan. Dan mereka boleh membangun kembali kota Yerusalem yang telah hancur, serta mendirikan bait Allah lagi. Luar biasa, orang yang kembali dari pembuangan diizinkan Tuhan untuk kembali mendirikan bait Allah dan membangun kota Yerusalem yang telah hancur. Di sini yang memulihkan bangsa Israel atau Sion bukanlah diri mereka sendiri, tetapi Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan juga memulihkan keadaan kita, Dia ingin kita menabur apa yang ada pada kita. Benih apa yang bisa kita tabur? Setiap kita, orang yang percaya dan telah ditebus oleh darah anak domba, punya benih yang baik untuk ditabur. Sadarilah, dari satu benih yang kita tabur menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Ada berkas-berkas yang berlimpah yang kita dapat. Saya percaya Bapak Ibu bisa melakukannya. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Ayub berkata, Ayub 29 ayat 24, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Satu senyum yang saudara berikan, maka saudara akan menerima banyak senyum dari orang lain. Iya, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Markus 12 ayat 31. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebuah kasih yang tulus yang saudara tabur pasti membuahkan kasih yang terus-menerus mengalir. Sebuah kebaikan yang ditaburkan akan menghasilkan dunia yang penuh dengan kebaikan. Amin. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Satu ayat firman Tuhan yang saudara taburkan, maka pasti ada jiwa yang dipulihkan. Pasti ada jiwa yang dimenangkan bagi Kristus Yesus. Itu adalah pengalaman Bapak Ibu. Itu bukan pengalaman orang lain. Dan itu pasti memberkati orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan taburan-taburan yang kita miliki. Allah ingin kita membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Uang yang kita tabur bagi kerajaan Allah akan memberkati hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan doa bisa juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Percayalah, apapun yang Bapak Ibu miliki itu memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuaian apa yang akan kita terima ketika kita sudah menabur? Yang pertama, ada sukacita dan ada sorak-sorai seperti di dalam ayat 2 dan ayat 3 yang sudah kita baca tadi. Ketika kita menabur tanpa kita sadari, ada sebuah sukacita
yang tidak bisa diukur dengan apapun. Sukacita ilahi nyata memenuhi hati kita. Yang kedua, ketika kita menabur, maka Tuhan memulihkan keadaan kita. Itu sesuai dengan ayat 4. Saat belajar taat menabur, tanpa kita sadari Allah sedang bekerja memulihkan keadaan kita. Ada proses-proses di mana Tuhan melatih dan membentuk kita. Seperti ketika Ia memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Yang ketiga, menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat 5 sampai ayat 6. Ketika seorang petani menabur benih gandum di ladangnya, masa tuaian tidak secepat mimpi. Besoknya langsung tumbuh dan panen. Ada sebuah proses yang terjadi. Dia harus dirawat dan dipelihara, disiangi dari rumput yang tumbuh di sekitarnya, menjaga agar tidak diganggu oleh hama atau binatang kecil. Masa ini bukanlah masa yang mudah untuk dilalui. Itulah sebabnya pemazmur berkata, menabur dengan mencucurkan air mata. Segala kesukaran dan kesulitan harus ditempuh. Bagi petani, kesukaran bukanlah musuh, tetapi teman. Ia adalah guru yang baik, mengajar agar mereka bisa menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur tidak akan berkekurangan. Rahasia sukses menabur sampai terjadi tuaian. Jadikanlah itu sebagai gaya hidup kita. Selamat belajar menabur sampai tuaian terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk belajar menabur. Belajar dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Biarlah hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God lovers, diharapkan untuk membagi link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, supaya ini juga memberkati mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.